Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Harjuno Indiarto Handoyo, NIM 064. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan jaringan komputer. Ya, ini adalah background saya. Nama saya Narendra Harjuno Indiarto Handoyo, NIM 064. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Teknik, Prodi Informatika, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Lanjut, penjelasan dalam materi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu jaringan komputer di bagian atas peer-to-peer, lalu ada client server. Ya, komponen jaringan kabel ada network card, hub, switch, kabel UTP, straight-to, kabel UTP crossover, konektor RJ45. Topologi jaringan fisik dibagi menjadi topologi bus, topologi ring, topologi star. Lanjut lagi, masuk ya ke jaringan komputer peer-to-peer. Karakteristik jaringan peer-to-peer yaitu jaringan peer-to-peer merupakan jaringan komputer di mana setiap komputer hanya terhubung dalam jaringan tersebut merupakan klien sekaligus juga server. Jaringan ini dibentuk tanpa adanya kontrol terpusat dari sebuah server yang terdedikasi. Setiap komputer memiliki kedudukan yang sama. Pertukaran data antar komputer sering serta penggunaan fasilitas komputer yang terhubung pada jaringan peer-to-peer dapat dilakukan secara langsung, tidak ada pengendali dan pembagian hak akses. Ya, ini contoh gambaran jaringan peer-to-peer. Ya, ini langsung terhubung dari satu pengguna ke pengguna lain. Ya, kelebihan dari peer-to-peer yaitu implementasinya murah dan mudah, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus, tidak membutuhkan administrator jaringan. Tapi selain memiliki kelebihan, tentu saja peer-to-peer juga memiliki kekurangan. Yang kekurangannya itu tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar karena administrasi menjadi tidak terkontrol. Kedua, tidak tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Tingkat keamanan yang rendah, semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer atau lambat. Lanjut lagi, jaringan komputer client server. Karakteristik client server, dalam model client server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, tetapi masih merupakan sebuah kesatuan, yakni komponen klien dan komponen server. Komponen klien dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah workstation dan menerima masukan data dari pengguna. Komponen klien tersebut akan menyiapkan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan teknologi pemrosesan tertentu yang mengirimkannya kepada komponen server yang dijalankan di atas mesin server. Umumnya dalam bentuk request terhadap beberapa layanan yang dimiliki oleh server. Komponen server akan menerima request dari klien dan langsung memprosesnya dan mengembalikan hasil pemrosesan tersebut kepada klien. Klien pun menerima informasi hasil pemrosesan data yang dilakukan server dan menampilkannya kepada pengguna dengan menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna. Ya, ini contoh gambarannya jaringan komputer client server. Jadi ada satu server kendalinya. Nah, kelebihan client server ini adalah kontrol terpusat pada server, backup terpusat pada server, skalabilitas, kemudian perawatan, peningkatan keamanan. Ya, tapi ada juga kekurangannya. Kekurangan client server yaitu kegagalan pada pusat kontrol, biaya pengeluaran, dan jaringan melambat. Ya, komponen jaringan kabel, network card. Ya, karakteristik network card, kartu jaringan atau dalam Inggris Network Interactive Card disingkat NIC atau juga network card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. NIC diberi nomor alamat yang disebut juga MAC address yang dapat bersifat statis atau dapat diubah oleh pengguna. NIC umumnya berupa kartu yang dapat ditancapkan ke dalam sebuah slot dalam motherboard komputer.
yang dapat berupa kartu dengan bus ISA atau bus PCI, bus EISA, bus MCA, bus PCI Express. Selain berupa kartu-kartu yang ditancapkan ke dalam motherboard, NIC juga dapat berupa kartu eksternal yang berupa kartu dengan bus USB, PCMCIA, bus serial, bus paralel, dan express card, sehingga meningkatkan mobilitas bagi pengguna yang mobile. Ya, ini contohnya gambaran network card. Lanjut lagi, fungsi network card. Sarana menerima serta mengirim data dengan melalui kabel jaringan sebagai sarana transfer data ke komputer lain dengan terlebih dahulu mempersiapkan data dari komputer supaya dapat dilewatkan ke media penghubung. Yang kedua, sebagai kontrol aliran data antara komputer serta juga sistem perkabelan. Komponen jaringan hub. Karakteristik hub tergolong peralatan layer 1 dalam OSI model atau physical layer. Tidak dapat membaca paket-paket data, tidak dapat mengetahui sumber dan tujuan data, hanya berperan menerima dan meneruskan data yang masuk ke semua peralatan di jaringan termasuk yang mengirim data. Dapat memperkuat sinyal elektrik, data yang masuk sebelum dikirim ke tujuan. Lanjut, ini lihat gambarnya hub. Nih, yang ada beberapa market link, apa-apa yang lain. Lanjut lagi, komponen jaringan kabel hub. Fungsi hub dapat menghubungkan perangkat jaringan untuk bertukar informasi, menambahkan network speaking, memberikan fleksibilitas untuk mendukung interface yang berbeda. Contohnya ada FDDI, Ethernet, dan lain-lain. Memfasilitasi removal, penambahan workstation. Fitur ini menawarkan toleransi kesalahan atau breakdown isolation, menyediakan manajemen terpusat. Lanjut lagi, komponen jaringan kabel switch. Karakteristik switch. Tergolong peralatan layer 2 dalam OSI model atau data layer. Dapat menginspeksi data yang diterima, dapat menentukan sumber dan tujuan data, dapat mengirim data ke tujuan dengan tepat sehingga akan menghemat bandwidth, dapat menangani lebih dari 2 port dan lebih dari 2 komunikasi data dalam waktu bersamaan. Ya, ini adalah contoh gambar komponen jaringan kabel switch ini, teman-teman. Lanjut lagi ke fungsi switch. Switch adalah peralatan sentral yang juga berfungsi menghubungkan komputer-komputer atau peralatan-peralatan ke jaringan lainnya. Masuk lagi komponen jaringan kabel UTP stack-top. Karakteristik kabel UTP stack-top, jenis kabel ini menggunakan standar yang sama antara ujung satu dengan ujung satu lainnya. Jika pada ujung utama susunan yang kita pakai adalah EIA atau TIA 568A, maka pada ujung kedua kita menggunakan susunan yang sama pula, yaitu EIA atau TIA 568A pula. Begitu juga bila salah satu ujungnya menggunakan susunan EIA TIA 568B, maka ujung satunya menggunakan susunan yang sama pula. Nah, ini contohnya komponen kabel UTP stack-top. Ujungnya TX+1, ujungnya juga RX sama. Lanjut lagi ke komponen fungsi kabel stack UTP stack-top. Fungsi kabel UTP stack-top yaitu kabel stack-top ini biasanya digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hub, switch dengan router, dan lain-lain. Intinya perangkat tersebut bukan yang sejenis. Lanjut lagi. Komponen jaringan kabel UTP crossover. Karakteristik kabel UTP crossover. Penyusunan kabel crossover atau silang berbeda dengan kabel stack-top atau lurus. Jika pada ujung satu menggunakan standar EIA TIA 568A, maka pada ujung kedua harus menggunakan standar EIA atau TIA 568B.
Bisa kita lihat bersama pada gambar di bawah ini. Kabel yang menyilang merupakan kabel yang berfungsi untuk mengirim menerima data, sedangkan dua pasang kabel yang lain susunannya tetap. Ya, ini gambarnya. Dia jadi silang gitu teman-teman. Menyilang. Lanjut lagi. Komponen fungsi kabel UTP crossover. Fungsi kabel UTP crossover, kabel crossover digunakan untuk menghubungkan PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router, dan lain-lain. Lanjut lagi, komponen jaringan kabel RJ45. Karakteristik konektor RJ45, pada dasarnya RJ merupakan singkatan dari Registered Jack yang digunakan untuk menghubungkan kabel berjenis twisted pair. Namun pada perbedaan jenis konektor ini dalam menghubungkan kabel twisted pair yang berbeda, yaitu RJ45 dan RJ11. Ciri-ciri konektor ini ialah warna konektor yang bening serta terdapat 8 pin tembaga di ujung konektor sebagai penghubung antara kabel dengan NIC pada komputer. Ya, ini adalah contohnya kabel RJ45, ada juga RJ11 yang lebih kecil. Ini kabel ini rentan rusak teman-teman pada kepalanya itu teman-teman. Lanjut lagi, fungsi RJ45. Konektor RJ45 merupakan konektor yang digunakan dalam instalasi kabel twisted pair yang berjenis UTP. Konektor ini, instalasi kabel twisted pair yang berjenis UTP, konektor ini digunakan untuk menghubungkan antara kabel UTP dengan NIC yang kebanyakan menggunakan port RJ45 atau LAN. Nah, topologi jaringan fisik. Pertama, topologi bus. Karakteristik topologi bus, adapun karakteristik dari topologi bus yang diantaranya sebagai berikut. Pertama, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam segi pembiayaan atau murah. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel, tidak diperlukan hub atau switch. Yang banyak diperlukan adalah konektor atau konektor BNC pada setiap Ethernet card. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Jika satu rusak, melebar kemana-mana. Nah, ini contoh gambar topologi bus. Kelebihan topologi bus yaitu irit kabel karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel, mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambah klien maupun server tidak akan mengganggu komputer lain. Kecepatan pengiriman data yang tinggi, irit biaya karena irit kabel, karena menggunakan hanya satu kabel. Kekurangan topologi bus, jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Dibutuhkannya reaktor untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Lalu sering terjadi tabrakan data nih. Sulit untuk mengidentifikasi kesalahan dan gangguan. Yang paling sering kasusnya terjadi itu sering terjadi tabrakannya data. Lanjut lagi, topologi jaringan fisik, topologi ring. Karakteristik topologi ring, dia memiliki ciri-ciri menggunakan jenis kabel UTP atau patch cable. Setiap titik jaringan dihubungkan secara seri pada kabel yang membentuk lingkaran seperti cincin. Antara perangkat satu dengan yang lain dalam satu jaringan terhubung secara langsung. Setiap data atau informasi bisa dikirimkan melalui kanan atau kiri titik sehingga tidak terjadi tabrakan data. Jika ada satu titik yang rusak, maka titik lainnya terhubung dalam satu jaringan bisa ikut rusak. Proses pengiriman data pada satu hanya dapat dilakukan oleh satu titik
dengan proses pengiriman satu jalur. Ya, ini adalah contoh gambar topologi ring. Kelebihan topologi ring yaitu biaya pemasangannya cenderung murah karena lebih hemat kabel sehingga tidak memerlukan model yang banyak, sama seperti tadi ya. Proses perancangan yang menerapkan juga mudah karena desainnya cukup sederhana, memiliki performa koneksi yang lebih baik dibandingkan dengan topologi lainnya. Dan kekurangan topologi ring yaitu kurang tepat jika menginginkan adanya pengembangan jaringan, karena adanya pemindahan dan penambatan perangkat akan mempengaruhi semua jaringan. Konfigurasinya lebih sulit dibandingkan dengan topologi star dan membutuhkan pengelolaan khusus. Lanjut lagi, topologi star. Karakteristik topologi star yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Trafik dan data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Jadi kayak gitu-gitu aja. Lanjut lagi, ini adalah contoh gambar topologi star, jadi berbentuk seperti bintang gitu. Lanjut lagi, kelebihan topologi star yaitu bersifat fleksibel, keamanan data yang tinggi, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Jadi kalau satu yang rusak, tidak berpengaruh pada komputer yang lainnya. Kekurangan topologi star menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Ya, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.